Shalom, salam sejahtera. Hari ini saya mau kongsikan ayat firman Tuhan, di mana ayat firman Tuhan ini bagi saya secara pribadi sangat memberi saya kesadaran lah tentang hidup ini hanyalah sementara. Oleh itu kita boleh baca di dalam Lukas 21 ayat 34 sehinggalah ayat 36. Berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta porah dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah ayat firman Tuhan yang saya memberi saya kesadaran sendiri bahwa hidup itu hanyalah sementara dan perlu berjaga-jaga, karena kita semua tidak tahu waktu kedatangan Yesus yang kedua itu bila, tetapi itu akan menjadi misteri sampai hari itu tiba. Namun kewaspadaan tidak semata untuk menyongsong hari itu, namun supaya kita hidup dan dapat menikmatinya dalam damai dan kesukaan karena Allah. Tanpa kehadiran Allah, hidup setiap orang dan keluarga juga tidak akan menjadi baik dan indah. Ada banyak pribadi dan keluarga yang tidak kekurangan kebutuhan hidup, bahkan hidup dalam kemewahan materi, namun tidak dapat menikmati hidup ini dengan baik dan indah. Pertengkaran, keributan, dan berbagai keretakan hubungan dengan sesama telah membuat hidup menjadi pahit dan tidak damai. Bila Anda dalam situasi dan kondisi seperti ini, satu-satunya yang Anda butuhkan adalah Yesus. Percaya dan menyerahkan hidup Anda kepada Dia, karena hanya Dia yang dapat mengubahnya. Sungguh hidup di dalam Tuhan itu lebih nikmat dari cara hidup manapun. Kesenangan, keindahan materi, dan kemewahan dunia ini tidak dapat menggantikan kasih dan sukacita yang Allah karuniakan bagi siapa yang mengasihinya. Hidup bersama Allah dapat membuat hati bersuka dalam derita, damai dalam kekacauan, dan mengasihi dalam permusuhan. Dan gaya hidup seperti ini tidak akan dialami oleh siapapun di luar Yesus. Oleh itu, bila hidupmu berantakan dan Anda ingin mengalami damai dan kasih untuk mengasihi orang-orang di sekitar Anda, yang Anda butuhkan hanyalah Yesus. Ambil masa berlututlah dan serukan namanya, dan mintalah Ia mengampuni dosa-dosa Anda dan masuk ke dalam hati Anda. Ia pasti akan melakukannya. Alamilah perubahan itu. Kasih dan damai dari Yesus mengalir dalam kehidupan Anda. Kasih dari Allah membuat hidup ini dapat nyaman dalam segala situasi yang ada. Kasih juga membuat seseorang bertahan dalam penderitaan, tersenyum dalam kesesakan, mengampuni permusuhan, dan murah hati terhadap semua orang. Kasih dan hanya kasih yang dapat membuat kita dapat membangun hubungan yang indah dengan semua orang, dan kasih seperti itu tidak ada di tempat lain.
Kasih seperti itu hanya ada di dalam Yesus. Kasih menghancurkan kebencian, dengki, iri hati yang dapat merusak hati dan jiwa setiap orang. Kasih melembutkan hati yang keras untuk dapat hidup damai dengan semua orang. Kasih memantulkan cahaya baru dalam hidup Anda yang Anda tidak pernah alami sebelumnya. Karena itu, percaya dan hidup beribadah bagi Yesus jauh dan jauh lebih penting dari apapun yang dapat Anda kerjakan dalam hidup ini. Itu sangat bermakna. Dia membuat hidup Anda berarti dan dapat menikmatinya. Karena itu, jangan biarkan diri Anda dihancurkan oleh kepentingan diri sendiri, kebencian dan rasa permusuhan dengan orang lain, atau dengan suami istri, saudara, para sahabat, ataupun dengan orang lain. Biarlah kasih Yesus masuk dan menguasai Anda. Karena itu pilihan yang Anda dapat lakukan dalam hidup ini. Bila Anda melakukannya, Anda berbuat baik terhadap diri Anda sendiri dan Anda tidak akan menyesalinya. Hanya di sini yang saya dapat sharing pada hari ini. Ayat firman Tuhan ini bagi saya sendiri, dan memang kita semua ini ada masa lalu, pernah hidup di dalam masa lalu di mana pesta pora ini bukan hanya diartikan kepada orang yang suka dengan kemabukan, tetapi juga pesta pora juga menegur kita. Dia menggambarkan bahwa apapun yang membawa kita jauh daripada Tuhan dan membawa kehidupan kita sibuk dengan dunia ini, itu adalah pesta pora. Digolongkan di dalam ayat firman ini. Dan bagi kita yang mempunyai masalah hubungan dengan sesama, bermasalah dengan rumah tangga, bermasalah dengan suami istri, karena puncak-puncak seperti mana ayat firman Tuhan yang saya baca sebentar tadi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan seret oleh pesta pora dan kemabukan serta banyak kepentingan duniawi yang ada di sekeliling. Marilah kita datang berlutut, berseru kepada Tuhan, bertobat, dan meninggalkan semua cara hidup duniawi yang membuat Tuhan yang terakhir di dalam kehidupan kita, yang membuat kedudukan Tuhan di dalam hidup kita sudah tiada. Dan tempat kekosongan itu kalau tidak ada Tuhan di dalam hati kita, segala iri hati, kemabukan, kemarahan, pergaduhan, semua itu ada di dalam hidup, dan itulah yang menguasai kita sehingga hidup kita benar-benar menjadi pahit dan tidak tahu di mana arah kita akan berdiri menjadi saksi sebagai anak-anak Tuhan yang hidup yang sementara di dunia ini. Oleh itu Tuhan sentiasa mengasihi kita, walau bagaimanapun masa lalu kita jatuh bangun di dalam hidup, tergelincir di dalam kesalahan-kesalahan yang kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Marilah jangan putus asa, karena Tuhan Yesus sentiasa menunggu kita untuk kembali kepada Dia. Tuhanlah yang dapat membantu kita untuk berdiri di dalam iman,
untuk tetap bertahan di dalam kepercayaan terhadap firman Dia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di sini. Selamat beraktivitas. God bless you.